Halo semua, perkenalkan saya Trifonia Arut, mahasiswa program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Dan penyakit yang ingin saya bahas di sini adalah tentang penyakit asma. Oke, langsung saja kita mulai dari definisi dari penyakit asma. Jadi penyakit asma ini berasal dari kata asma yang diambil dari bahasa Yunani yang berarti sukar bernapas atau sulit bernapas. Kemudian penyakit asma ini dikenal juga karena adanya gejala sesak napas, batuk yang disebabkan oleh terjadinya penyempitan saluran pernapasan. Asma juga disebut sebagai penyakit paru-paru kronis yang menyebabkan penderita sulit bernapas. Kemudian hal ini disebabkan karena terjadinya pengencangan dari otot sekitar saluran pernapasan, peradangan, rasa nyeri, pembengkakan, dan juga iritasi pada saluran pernapasan di paru-paru. Ada juga hal lain yang menyebutkan bahwa asma adalah penyakit yang disebabkan oleh peningkatan respon dari trakea dan bronkus terhadap bermacam-macam stimuli yang ditandai dengan penyempitan bronkus atau bronkiolus dan sekresi berlebih dari kelenjar di mukosa bronkus. Kemudian menurut National Asthma Education and Prevention Program pada National Institute of Health Amerika menyebutkan bahwa asma atau dalam hal ini adalah asma bronkial didefinisikan sebagai penyakit radang atau inflamasi kronik pada paru yang dikarakterisir oleh adanya 3 hal, yakni yang pertama, karena terjadinya penyumbatan saluran pernafasan yang bersifat reversibel atau dapat balik, baik itu secara spontan maupun dengan pengobatan. Kemudian yang kedua, karena terjadinya peradangan pada jalan nafas. Kemudian yang ketiga, karena terjadinya peningkatan respon jalan nafas terhadap berbagai rangsangan atau biasa juga disebut hiperresponsivitas. Berikutnya adalah epidemiologi penyakit asma. Yang pertama, penjelasan tentang bagaimana situasi asma di dunia. Berdasarkan Global Asthma Report pada tahun 2018 menjelaskan bahwa terdapat 40 juta kematian atau sekitar 70% dari semua kematian di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit tidak menular dengan 80% kematian di negara berkembang. Kemudian penyakit pernapasan kronik termasuk asma menyebabkan 15% kematian di dunia. Asma adalah penyakit kronis yang diperkirakan mempengaruhi sebanyak 339 juta orang di seluruh dunia. Asma adalah penyebab beban penyakit yang substansial, termasuk kematian dini dan juga penurunan kualitas hidup pada semua kelompok umur di seluruh dunia. Asma berada di peringkat ke-16 dunia di antara penyebab utama tahun hidup, dengan disabilitas peringkat ke-28 di antara penyebab utama beban penyakit yang diukur dengan Disability Ages Life Years. Kemudian angka kejadian asma di berbagai negara bervariasi, tetapi terlihat kecenderungan bahwa penderita penyakit ini meningkat jumlahnya. Meskipun belakangan ini obat-obatan asma telah banyak dikembangkan, tetapi National Health Interview Survey di Amerika Serikat memperkirakan bahwa setidaknya 7,5 juta orang penduduk negeri itu mengidap bronkitis kronik, lebih dari 2 juta orang menderita salah satu bentuk asma. Berikutnya adalah epidemiologi penyakit asma di Indonesia. Jadi berdasarkan riset kesehatan dasar oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat 19 provinsi yang mempunyai prevalensi penyakit asma melebihi angka nasional, yaitu di Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian terdapat 15 provinsi yang memiliki prevalensi asma di bawah angka nasional, yaitu Provinsi Aceh, Papua Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Maluku, Papua, Jawa Tengah, Maluku Utara, Jambi, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan juga Sumatera Utara.
Kemudian, jika dibandingkan dengan hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2007, terdapat 6 provinsi yang prevalensi sebelumnya berada di bawah angka nasional, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Bengkulu, Jawa Timur, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan juga Provinsi Banten. Kemudian, terdapat 4 provinsi yang prevalensi asmanya mengalami penurunan, sehingga berada di bawah angka nasional, yaitu terdiri dari Provinsi Sumatera Barat, kemudian Provinsi Papua, Provinsi Aceh, dan yang terakhir adalah Provinsi Papua Barat. Kemudian jika grafik pada tahun 2007 dibandingkan dengan grafik pada tahun 2018, diketahui terdapat kenaikan prevalensi asma secara nasional yakni sebesar 0,5%. Perbandingan angka prevalensi pada tulisan ini antara riset kesehatan dasar pada tahun 2007 dan juga pada tahun 2018 dikarenakan kesamaan dalam mendiagnosis asma pada tahun tersebut, yaitu melalui wawancara berdasarkan diagnosa baik itu oleh tenaga kesehatan ataupun dengan gejala. Berikutnya adalah klasifikasi penyakit asma berdasarkan penyebab. Yang pertama yakni berdasarkan penyebabnya, penyakit asma dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yakni pada tipe yang pertama adalah tipe ekstrinsik atau biasa juga disebut sebagai tipe alergik. Pada tipe ini ditandai dengan reaksi alergik yang disebabkan oleh alergen yang spesifik seperti debu, serbuk bunga, bulu binatang, obat-obatan, atau antibiotik dan aspirin, serta spora jamur. Kemudian pada tipe yang kedua yakni tipe intrinsik atau non-alergik. Pada tipe ini ditandai dengan adanya reaksi non-alergi yang bereaksi terhadap faktor yang tidak spesifik atau tidak responsif terhadap pemicu yang berasal dari alergen. Asma jenis ini disebabkan oleh stres, infeksi, dan kondisi lingkungan seperti cuaca, kelembapan, dan juga suhu udara, polusi udara, dan aktivitas olahraga yang terlalu berlebihan. Kemudian ada juga tipe asma yang ketiga yakni tipe asma campuran. Pada tipe asma campuran adalah bentuk asma yang paling umum karena pada asma ini mempunyai karakteristik dari bentuk alergik maupun bentuk idiopatik atau juga bentuk non-alergik. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi penyakit asma berdasarkan tingkat keparahan penyakit atau derajat asma. Yang pertama yakni derajat intermittent. Intermittent ialah derajat asma yang paling ringan. Karena pada tingkatan derajat asma ini, serangannya biasanya berlangsung secara singkat. Dan gejala ini juga biasa muncul di malam hari dengan intensitas sangat rendah, yaitu kurang lebih 2 kali sebulan. Kemudian derajat yang kedua yakni resisten ringan. Ialah derajat asma yang tergolong ringan. Karena pada tingkatan derajat asma ini, gejala pada sehari-hari berlangsung lebih dari 1 kali seminggu, tetapi kurang dari atau sama dengan 1 kali sehari, dan serangannya biasanya dapat mengganggu aktivitas tidur di malam hari. Kemudian yang ketiga yakni persisten sedang. Persisten sedang ialah derajat asma yang tergolong lumayan berat. Karena pada tingkatan derajat asma ini, gejala yang muncul biasanya di atas 1 kali seminggu dan hampir setiap hari. Kemudian persisten berat. Pada persisten berat ini, derajat asma yang paling tinggi tingkat keparahannya. Karena pada tingkatan derajat asma ini, gejala yang muncul biasanya hampir setiap hari dan terus-menerus serta sering kambuh. Berikutnya adalah gejala-gejala penyakit asma. Jadi apa saja gejala-gejala penyakit asma? Secara umum, gejala penyakit asma adalah sesak napas, batuk berdahak, dan suara napas yang berbunyi di mana seringnya gejala ini timbul di pagi hari menjelang waktu subuh. Hal tersebut dikarenakan pengaruh keseimbangan hormon kortisol yang kadarnya rendah ketika di pagi hari. Kemudian penderita asma akan mengeluhkan sesak napas karena udara pada waktu bernapas tidak dapat mengalir dengan lancar pada saluran pernapasan yang sempit, dan hal ini juga yang menyebabkan timbulnya bunyi pada saat bernapas. Kemudian pada penderita asma juga penyempitan saluran pernapasan yang terjadi dapat berupa pengerutan dan juga tertutupnya saluran oleh dahak yang diproduksi secara berlebihan dan juga menimbulkan batuk sebagai respon untuk mengeluarkan dahak tersebut. Kemudian salah satu ciri penyakit asma adalah hilangnya keluhan di luar serangan. Artinya pada saat serangan penderita asma bisa kelihatan amat menderita, banyak batuk, sesak napas, bahkan sampai tercekik.
Tetapi di luar serangan, penderita sehat-sehat saja. Inilah salah satu yang membedakannya dengan penyakit lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah patofisiologi penyakit asma. Jadi asma ditandai dengan kontraksi spastik dari otot polos bronkiolus yang menyebabkan sukar bernafas. Kemudian penyebab yang umum adalah hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda-benda asing di udara. Selain itu, efek gabungan dari semua faktor-faktor ini akan menghasilkan edema lokal pada dinding bronkiolus kecil maupun sekresi mucus yang kental dalam lumen bronkiolus dan spasme otot polos bronkiolus, sehingga menyebabkan tahapan saluran pernapasan menjadi sangat meningkat pada asma. Kemudian pada asma juga diameter bronkiolus lebih berkurang selama ekspirasi daripada inspirasi. Selain inspirasi, karena peningkatan tekanan dalam paru selama ekspirasi paksa menekan bagian luar bronkiolus. Kemudian karena bronkiolus sudah tersumbat sebagian, maka sumbatan selanjutnya adalah akibat dari tekanan eksternal yang menimbulkan obstruksi berat, terutama selama ekspirasi. Kemudian pada penderita asma juga biasanya dapat melakukan inspirasi dengan baik dan adekuat, tetapi sekali-sekali melakukan ekspirasi menyebabkan dyspnea. Kapasitas residu fungsional dan volume residu paru menjadi sangat meningkat selama serangan asma akibat kesukaran mengeluarkan udara ekspirasi dari paru. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana program pengendalian dan juga pencegahan terhadap penyakit asma ini. Jadi tujuan dari pengobatan asma bronkial merupakan agar penderita dapat hidup secara normal, kemudian bebas dari serangan asma, serta memiliki faal paru senormal mungkin, dan juga mengurangi reaktivasi saluran pernapasan, sehingga menurunkan angka perawatan dan juga angka kematian akibat asma. Kemudian untuk pengobatan asma, perlu diketahui juga perjalanan penyakitnya, kemudian juga pemilihan obat yang tepat, dan juga cara untuk menghindari faktor pencetus. Dalam penanganan pasien asma ini, penting juga diberikan penjelasan tentang cara penggunaan obat yang benar, dan juga pengenalan serta pengontrolan faktor alergi. Kemudian faktor alergi banyak ditemukan dalam rumah, seperti tungau debu rumah, kemudian alergen dari hewan, kemudian jamur, dan juga alergen di luar rumah seperti zat yang berasal dari tepung sari, kemudian jamur, dan juga polusi udara. Kemudian obat aspirin dan juga antiinflamasi non-steroid dapat menjadi faktor pencetus asma, dan juga olahraga serta peningkatan aktivitas secara bertahap dapat mengurangi gejala asma. Kemudian pada program pengendalian dan juga pencegahan terdapat manajemen pengendalian asma yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap pengetahuan. Pada tahap pengetahuan ini memberikan pengetahuan kepada penderita asma tentang keadaan penyakitnya dan mekanisme pengobatan yang akan dijalaninya ke depan. Kemudian tahapan yang kedua yakni tahap monitor. Memonitor asma secara teratur kepada tim medis yang menangani penyakit asma, kemudian memonitor perkembangan gejala, kemudian hal-hal apa saja yang mungkin terjadi terhadap penderita asma dengan kondisi gejala yang dialaminya, beserta memonitor perkembangan fungsi paru. Kemudian yang ketiga, menghindari faktor risiko. Hal lain yang paling mungkin dilakukan penderita asma dalam mengurangi gejala asma adalah menghindari faktor pencetus yang dapat meningkatkan gejala asma. Faktor risiko ini dapat berupa makanan, kemudian obat-obatan, polusi, dan juga sebagainya. Kemudian program pengendalian dan pencegahan pada tahapan yang keempat yakni pengobatan medis jangka panjang. Pengobatan jangka panjang terhadap penderita asma dilakukan berdasarkan tingkat keparahan terhadap gejala asma tersebut, yakni pada penderita asma intermittent, kemudian pada penderita mild intermittent, dan juga untuk moderate persistent. Jadi teman-teman, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.